Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tutorial singkat pengisian SKP serta pengisian capaian kinerja pada triwulan 2. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuka Chrome, lalu masukkan alamat propek.kemenkes.go.id. Selanjutnya akan tampil beranda begini. Lalu kita klik penilaian kinerja. Silakan login menggunakan usernya adalah NIP Bapak Ibu masing-masing. Sebagai contoh 1979 11 10 2009 03 1003 dengan password defaultnya masih di 123. Lalu masukkan kode captcha-nya RH. Klik masuk. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu diharapkan untuk segera mengganti passwordnya karena ini biar nggak gampang dibuka sama orang lain. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pengisian SKP. Kita klik perencanaan kinerja, klik SKP, klik buat SKP, masukkan periode penilaian yaitu tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, 1 tahun ya. Dengan tanggal penetapan sesuai dengan penandatanganan SKP awal tahun kemarin di tanggal 3 Januari 2022 dengan pendekatan saat ini hanya mampu di kuantitatif. Lalu kita masukkan pemberi pertimbangan. Pemberi pertimbangan ini sama dengan pejabat penilai kinerja. Untuk contoh ini adalah Bapak Al-Fahri. Jadi sini pemberi pertimbangannya adalah Kasubag Adum. Tinggal kita pilih. Terus pejabat penilai kinerjanya Kasubag Adum juga, pilih. Selanjutnya atasan pejabat penilai kinerjanya. Kita ketik di sini nama Ibu Direktur, Bu Eliana. Kita tambah pilih. Kalau sudah semua diisi, lalu kita tekan lanjutkan. Ini sudah tampil Bapak Ibu. Selanjutnya yang pertama kita adalah menambah rencana kinerja individu. Ini kita klik tombol tambah rencana hasil kerja. Silakan isi unit kerjanya dalam unit kerja dengan pemberi tugas Ibu Direktur Bu Eliana. Rencana hasil kerja mengambil dari rencana dari IKU Satker. Ini ada IKU Satker kita. Kita pilih saja salah satunya. Ya. Untuk kita di bagian ADUM, ini contohnya pengelolaan keuangan efektif, efisien, dan akuntabel. Kita pilih salah satu indikatornya. Misalnya persentase pendapatan operasional, rencana hasil kerjanya, misalnya jumlah penyelesaian, pelaporan, bla 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 ya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita simpan. Udah tampak di sini adalah rencana hasil kerja. Lanjut, selanjutnya adalah kita menambahkan indikatornya. Tambahkan indikator dengan menggunakan aspek kuantitas. Ini SKP yang sudah kita masukkan tadi. Kita juga jumlah, masukkan indikator kuantitasnya, jumlah penyelesaian laporan dengan target misalnya 1 tahun 12, satuannya dokumen. Lalu kita klik simpan.
Selanjutnya, Bapak Ibu bisa menambahkan sampai selesai semua indikator kinerja yang dimiliki untuk jangka waktu 1 tahun. Jika sudah selesai, kita klik simpan. Selanjutnya, ini ada tampilan untuk menginput target perilaku kinerja kita. Jika ada ekspektasi khusus dari pimpinan, bisa kita isi di sini. Tapi jika tidak ada, bisa langsung kita klik simpan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah lampiran yang harus diisi. Ini lampiran sumber daya. Saya isikan contohnya aja. Misalnya tersedianya SDM Arsiparis. Dengan misalnya contoh skema pertanggungjawabannya. Kita contohkan aja menggunakan skema laporan bulanan. Ini contoh aja ya. Kita klik simpan. Kita tambahkan konsekuensinya. Misalnya jika target tercapai, maka akan diberikan reward sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini hanya contoh aja. Kita klik simpan. Ini sudah kita isi Bapak Ibu, SKP indikatornya, perilaku kinerja, dan lampiran. Jika semua sudah selesai, lalu kita contreng ke sebelah kiri ini, lalu kita klik selesai. Oke. Jika sudah selesai begini, maka Bapak Ibu bisa mencetak SKP serta mencetak lampirannya. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu diharuskan untuk mengisi capaian kinerja pada triwulan 2. Pada dashboard ini, pelaksanaan kinerja, kita klik hasil kinerja. Kita isi tahun penilaian 2022, periode penilaian triwulan 2, kita tampilkan. Akan muncul di sini namanya sebagai contoh tadi Pak Alfahri. Kita input realisasi. Untuk menambahkan realisasi pada triwulan 2 ini, kita masukkan di sini ada tombol tambah. Ini adalah capaian kinerja dari periode Januari 2022 sampai dengan Juni 2022. Dan nanti kan kelihatan di sini targetnya 12. Misalnya aja di sini sudah tercapai 6 dokumen. Bukti dukungnya misalnya kita sini buatkan aja terdapat laporan yang tersimpan pada unit arsip Aris. Misalnya begini ya. Lalu kita klik simpan. Nah, sini udah kelihatan capaian Bapak Ibu pada triwulan 2. Harus diisi semua sesuai dengan indikator yang sudah diinput. Jika sudah selesai, kita klik selesai. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu diwajibkan untuk menilai rekan kerja yang telah dipilihkan. Ini penilaian perilaku 360 derajat. Yang memilihkannya adalah pejabat penilai kinerja. Namun di sini karena kondisinya baru diinputkan SKP-nya, jadi belum diatur siapa yang menilai Pak Fahri. Nah, jadi belum nampak. Nanti jika Bapak Ibu sudah ditentukan penilaian perilakunya oleh pejabat penilai, di sini akan nampak akan kelihatan siapa rekan sejawat yang harus dinilai. Jika 3 langkah tadi sudah selesai, maka pengisian e-kinerja triwulan 2 ini sudah selesai Bapak Ibu lakukan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tutorial singkat pengisian SKP serta pengisian capaian kinerja pada triwulan 2.
Yang pertama kali kita lakukan adalah membuka Chrome, lalu masukkan alamat propek.kemenkes.go.id. Selanjutnya akan tampil beranda begini. Lalu kita klik penilaian kinerja. Silakan login menggunakan usernya adalah NIP Bapak Ibu masing-masing. Sebagai contoh 1979 11 10 2009 03 1003 dengan password defaultnya masih di 123. Lalu masukkan kode captcha-nya RH. Klik masuk. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu diharapkan untuk segera mengganti passwordnya karena ini biar nggak gampang dibuka sama orang lain. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pengisian SKP. Kita klik perencanaan kinerja, klik SKP, klik buat SKP, masukkan periode penilaian yaitu tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, 1 tahun ya. Dengan tanggal penetapan sesuai dengan penandatanganan SKP awal tahun kemarin di tanggal 3 Januari 2022 dengan pendekatan saat ini hanya mampu di kuantitatif. Lalu kita masukkan pemberi pertimbangan. Pemberi pertimbangan ini sama dengan pejabat penilai kinerja. Untuk contoh ini adalah Bapak Al-Fahri. Jadi sini pemberi pertimbangannya adalah Kasubag Adum. Tinggal kita pilih. Terus pejabat penilai kinerjanya Kasubag Adum juga, pilih. Selanjutnya atasan pejabat penilai kinerjanya. Kita ketik di sini nama Ibu Direktur, Bu Eliana. Kita tambah pilih. Kalau sudah semua diisi, lalu kita tekan lanjutkan. Ini sudah tampil Bapak Ibu. Selanjutnya yang pertama kita adalah menambah rencana kinerja individu. Ini kita klik tombol tambah rencana hasil kerja. Silakan isi unit kerjanya dalam unit kerja dengan pemberi tugas Ibu Direktur Bu Eliana. Rencana hasil kerja mengambil dari rencana dari IKU Satker. Ini ada IKU Satker kita. Kita pilih saja salah satunya. Ya. Untuk kita di bagian ADUM, ini contohnya pengelolaan keuangan efektif, efisien, dan akuntabel. Kita pilih salah satu indikatornya. Misalnya persentase pendapatan BPT operasional, rencana hasil kerjanya, misalnya jumlah penyelesaian, pelaporan, bla 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 ya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita simpan. Udah tampak di sini adalah rencana hasil kerja. Lanjut, selanjutnya adalah kita menambahkan indikatornya. Tambahkan indikator dengan menggunakan aspek kuantitas. Ini SKP yang sudah kita masukkan tadi. Kita juga jumlah, masukkan indikator kuantitasnya, jumlah penyelesaian laporan dengan target misalnya 1 tahun 12, satuannya dokumen. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan sampai selesai semua indikator kinerja yang dimiliki untuk jangka waktu 1 tahun. Jika sudah selesai, kita klik simpan. Selanjutnya ini ada tampilan untuk menginput target
perilaku kinerja kita. Jika ada ekspektasi khusus dari pimpinan, bisa kita isi di sini. Tapi jika tidak ada, bisa langsung kita klik simpan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah lampiran yang harus diisi. Ini lampiran sumber daya. Saya isikan contohnya aja. Misalnya tersedianya SDM Arsiparis. Dengan misalnya contoh skema pertanggungjawabannya, kita contohkan aja menggunakan skema laporan bulanan. Ini contoh aja ya. Kita klik simpan. Kita tambahkan konsekuensinya. Misalnya jika target tercapai, maka akan diberikan reward sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini hanya contoh aja. Kita klik simpan. Ini sudah kita isi Bapak Ibu, SKP indikatornya, perilaku kinerja, dan lampiran. Jika semua sudah selesai, lalu kita contreng ke sebelah kiri ini, lalu kita klik selesai. Oke. Jika sudah selesai begini, maka Bapak Ibu bisa mencetak SKP serta mencetak lampirannya. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu diharuskan untuk mengisi capaian kinerja pada triwulan 2. Pada dashboard ini, pelaksanaan kinerja, kita klik hasil kinerja. Kita isi tahun penilaian 2022, periode penilaian triwulan 2, kita tampilkan. Akan muncul di sini, namanya sebagai contoh tadi Pak Alfahri, kita input realisasi. Untuk menambahkan realisasi pada triwulan 2 ini, kita masukkan di sini ada tombol tambah. Ini adalah capaian kinerja dari periode Januari 2022 sampai dengan Juni 2022. Nanti kan kelihatan di sini targetnya 12. Misalnya aja di sini sudah tercapai 6 dokumen. Bukti dukungnya misalnya ke sini buatkan aja terdapat laporan yang tersimpan pada unit arsip Paris. Misalnya begini ya. Kita klik simpan. Nah, sini udah kelihatan capaian Bapak Ibu pada triwulan 2. Harus diisi semua sesuai dengan indikator yang sudah diinput. Jika sudah selesai, kita klik selesai. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu diwajibkan untuk menilai rekan kerja yang telah dipilihkan. Ini penilaian perilaku 360 derajat. Yang memilihkannya adalah pejabat penilai kinerja. Namun di sini karena kondisinya baru diinputkan SKP-nya, jadi belum diatur siapa yang menilai Pak Fahri. Nah, jadi belum nampak. Nanti jika Bapak Ibu sudah ditentukan penilaian perilakunya oleh pejabat penilai, di sini akan nampak akan kelihatan siapa rekan sejawat yang harus dinilai. Jika 3 langkah tadi sudah selesai, maka pengisian e-kinerja triwulan 2 ini sudah selesai Bapak Ibu lakukan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini kita sambung lagi, ada penilaian perilaku 360 derajat yang telah diatur oleh pejabat penilai kinerja. Pada tombol sebelah kiri, kita klik penilaian perilaku 360 derajat. Kita masukkan tahun penilaian 2022 dengan periode penilaian triwulan 2. Tampilkan. Sini sebagai contoh aja ya, Pak Fahri ini diwajibkan untuk menilai perilaku 360 derajat terhadap Ibu Farida.
dengan status belum dinilai, kita lakukan tindakan nilai. Nah, ini udah kelihatan ya Bapak Ibu. Ada 7 aspek yang harus dinilai. Ekspektasinya ada 7. Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Perlu diperhatikan ya Bapak Ibu bahwa penilaian perilaku ini tidak dapat diubah. Jadi cukup harus berhati-hati ketika mengisi karena ini tidak dapat diubah seperti SKP. Jadi kalau kita udah ngisi di bawah ekspektasi, kita nggak bisa ubah lagi yang penilaian rekan kerja kita. Kita contohkan aja satu ya, ini berorientasi pelayanan. Apakah rekan sejawat ini nilainya di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi? Silakan Bapak Ibu klik sampai dengan nomor 7. Saya begini ya. Nah, kalau sudah selesai, baru Bapak Ibu klik simpan penilaian perilaku. Ya. Oke. Jika sudah selesai semua, Bapak Ibu dapat logout dari aplikasi dan penilaian kinerja triwulan 2 telah selesai dilakukan. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.